والتي تشتغل في نشر الشرك والبدع لكي لا تتأثر بها الأسرة المسلمة، لأن في ظاهرها منظرا جميلا وفي داخلها سما قاتلا مهلكا. Para ikhwah sekalian, tadi adalah contoh-contoh potret kaum muslimin yang mereka di film pertama kita melihat bagaimana mereka melakukan tabarruk dengan kuburan. Itu yang akan kita bahas sebagian daripada pembahasan kita pada sore hari ini. Para ikhwah sekalian, ketahuilah, harus diketahui dengan sebaik-baiknya oleh seluruh orang yang bernama Muslim, ya, orang yang beragama Islam, bahwasanya asal hukum ibadah itu adalah tidak ada kecuali apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal hukum ibadah tidak ada, apapun bentuk ibadah tersebut tidak ada asal hukumnya kecuali yang disyariatkan oleh Allah kemudian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun akal kita mengatakan itu baik, tetap itu tidak boleh dikerjakan. Kenapa? Karena asal hukum ibadah itu asalnya tidak ada. Karena di dalam agama Islam akal tidak ada dasar untuk menjadikan ibadah tersebut bisa dikerjakan. Yang bisa menjadi sebuah dasar referensi untuk ibadah tersebut bisa dikerjakan adalah Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ketahui pula dan kita sepakati seluruh kaum muslimin sepakat bahwasanya tidak ada petunjuk yang paling baik dalam beribadah, yaitu petunjuk kecuali petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khairul hadi hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ini pembukaan yang ketiga, bahwasanya seluruh macam amalan yang tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya itu mardud, tertolak kepada orang yang mengerjakannya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama kami, maka amalannya tertolak. Para ulama mengatakan, hadzal hadits qaidatun 'azimah. Hadis ini tadi, ya, hadis yang barusan saya bacakan tadi, ini adalah kaidah yang sangat agung daripada kaidah-kaidah agama Islam. Oleh sebab itu dia sangat jelas menunjukkan bahwasanya segala amal ibadah yang tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah sekalian, kita sekarang ingin menjelaskan apa saja tabaruk yang tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Yang pertama, yang berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertabaruk yang berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita memasuk contoh-contohnya, perlu kaum muslimin ingat, yang melihat pengajian ini dan mendengar pengajian ini, perlu kaum muslimin ingat bahwasanya ketika kita membicarakan ini, sama sekali demi Allah tidak ada perasaan kita untuk merendahkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi ini bahkan untuk menjaga hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bertabaruk dengan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak diperbolehkan bertabaruk dengan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya akan sebutkan contoh-contoh praktek langsung yang dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin
bagaimana mereka bertabaruk dengan kuburan Nabi Muhammad SAW. Contoh misalkan mereka minta doa langsung kepada Nabi Muhammad SAW, atau mereka minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW di kuburannya Nabi Muhammad SAW. Ini contoh pertama, bertabaruk cara mereka yang dilarang dalam agama Islam. Ya, misalkan mereka mengatakan, ya Rasulullah istaghfirillah li, wahai Rasulullah mintakanlah ampun kepadaku, wahai Rasulullah berikanlah syafaat kepadaku. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena doa hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, praktek orang bertabaruk di kuburan Nabi Muhammad SAW adalah mengerjakan beberapa ibadah di sekeliling kuburan Nabi Muhammad SAW. Seperti misalkan sholat di sekeliling kuburan Nabi Muhammad SAW. Kemudian seperti baca Quran di sekeliling kuburan Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga tawaf di sekeliling kuburan Nabi Muhammad SAW. Ini juga termasuk bertabaruk di kuburan Nabi Muhammad SAW yang dilarang. Kemudian juga yang ketiga contohnya, daripada yang dilarang bertabaruk dengan kuburan Nabi Muhammad SAW, mengusap atau mencium kuburan Nabi Muhammad SAW, yang sekarang tidak bisa lagi karena sudah ditutup dengan begitu rapatnya. Mereka kalau tidak bisa lagi bagaimana? Mereka mencium dinding-dindingnya, pagar-pagarnya. Itu para ikhwah sekalian, itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Sekarang yang paling penting kita ketahui, apa dalil kita mengatakan tidak boleh bertabaruk dengan kuburan Nabi Muhammad SAW. Ini terpenting, karena ketika kita menyatakan suatu hukum kita harus punya dalil. Apa dalilnya? Bahwasanya itu tidak boleh. Satu, tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW seluruhnya yang menyatakan kemasyru'an, kesyariatan untuk bertabaruk dengan kuburan Nabi Muhammad SAW dalam segala bentuk tabaruknya yang kita sebutkan tadi. Itu satu dalilnya. Ya. Kemudian yang kedua, telah banyak hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi Muhammad SAW dengan sanad yang sahih, bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang untuk dijadikan kuburan beliau sebagai tempat berkumpul pada waktu-waktu yang tertentu. Ya, pada waktu-waktu yang tertentu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW pernah bersabda, la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri 'ida. Artinya, janganlah jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan, dan janganlah jadikan kuburanku, kata Nabi Muhammad SAW, sebagai Aid. Aid itu apa? Tempat berkumpul pada waktu yang tertentu. Makanya kalau antum pergi ke Masjid Nabawi, misalkan sebulanan penuh kita berdiam diri di masjid di kota Madinah, setiap hari habis sholat subuh kita berziarah, maka itu termasuk sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Kenapa? Karena telah menjadikan kuburan Nabi sebagai Aid, sebagai tempat berkumpul pada waktu yang tertentu. Ya, itu dalil yang kedua, bahwasanya telah tetap dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang kuburan beliau dijadikan sebagai Aid. Ada yang lebih apa namanya? Ya, yang lebih jelas lagi, Nabi Muhammad SAW meriwayatkan sebuah hadis, ya, beliau bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik, beliau bersabda, qala Rasulullah SAW fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu. Beliau bersabda ketika beliau sakit, yang mana sakit beliau itu setelah itu beliau meninggal. Artinya hukumnya sudah, ya, terakhir sekali. Tidak ada kata-kata yang mengatakan ini hukumnya terhapus, tidak. Karena beliau setelah sakit ini meninggal. Ya, maka tidak benar kalau ada yang mengatakan oh itu terhapus hukumnya, tidak. Karena beliau mengatakan ini ketika beliau sakit, dan sakit setelah itu meninggal. Nah, ini dalil kuat. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku itu sebagai berhala yang disembah.
Kalau kita mencium, kalau kita beribadah di sana, kita secara tidak langsung sudah menjadikan kuburan Nabi Muhammad SAW sebagai berhala yang disembah, dan itu adalah larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil yang ketiga yaitu dalil yang ketiga, tidak diperbolehkannya bertabaruk dengan kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi tidak pernah bertabaruk dengan kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dulu kuburan Nabi tidak seperti sekarang ini, tertutup dengan rapat, tidak pernah. Tidak pernah kuburan Nabi ditabaruki oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah dalil yang sangat jelas sekali bahwasanya sahabat Nabi, orang yang mereka adalah orang-orang yang paling paham akan agama Islam, tidak pernah mengerjakan hal seperti itu. Dan mereka adalah orang yang paling cinta kepada Nabi, tidak pernah mengerjakan seperti itu. Karena ada sebagian orang yang mengatakan, oh berarti Anda tidak cinta, Anda tidak hormat. Kita katakan para sahabat paling cinta, paling hormat kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya mereka tidak pernah mengerjakan hal seperti itu, tidak mengurangi kecintaan mereka kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu permasalahan pertama, bertabaruk dengan kuburan beliau. Permasalahan kedua yang dilarang juga, bertabaruk dengan tempat-tempat yang pernah diduduki dan disolati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertabaruk dengan tempat-tempat yang pernah diduduki dan disolati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita menjelaskan ini lebih lanjut, perlu diperhatikan di sini. Perhatikan para ikhwah sekalian. Kita ingin masalah apa yang kita bicarakan agar kita benar-benar paham permasalahannya. Yang kita bicarakan adalah permasalahan bertabaruk dengan tempat-tempat yang pernah diduduki, dilewati, disolati oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak pernah diperintahkan Nabi untuk beribadah di dalamnya. Kalau seandainya kita katakan Masjid Nabawi, boleh nggak kita duduk dan sholat di sana? Boleh. Kenapa? Karena dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di Masjid Kuba, boleh nggak? Diperbolehkan. Nah, selain itu maka tidak diperbolehkan untuk kita bertabaruk di tempat-tempat yang pernah diduduki dan disolati oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya para ikhwah sekalian, yang pertama, tidak ada dalil. Dalilnya tidak ada dalil. Kenapa? Karena tadi setelah film saya mengatakan asal hukum ibadah itu asalnya apa? Tidak ada sampai ada dalil dari Allah atau dari Al-Quran ataupun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita katakan kalau ada yang bertanya kepada kita, apa dalil ente melarang kami untuk sholat di Jabal Nur? Tahu Jabal Nur, Pak? Jabal Nur apa? Tempat apa? Kok tahu, katanya tahu. Apa, Pak? Ada Gua Hira, ada Jabal Nur, ada Jabal Thaur. 3 di Mekah ini semuanya. Gua Hira adalah tempat bukan. Tempat wahyu pertama kali turun. Tempat peribadatan Nabi Muhammad SAW, bertahannuts beliau, beribadah. Kemudian Jabal Nur adalah gunung yang ada di Gua Hira itu. Gunung yang di dalamnya ada Gua Hira. Jabal Thaur, siapa yang tahu? Tempat persembunyian sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau 3 hari di situ, beliau bersembunyi sebelum beliau pindah ke kota Madinah. Di dalam perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW, kata dia, orang ini, kenapa ente larang kami beribadah? Kami naik ke Gunung Thaur di sana. Saya pernah, Pak, jaga waktu di Mekah, disuruh jaga di Gunung Thaur. Saya beritahukan dengan lemah lembut kepada bapak-bapak yang ada yang mengunjungi tempat itu, bapak-bapak jemaah haji yang terhormat, saya bilang, kita kesini ke negeri Mekah ini untuk beribadah, melakukan ibadah haji, dan waktu itu ibadah haji belum kita kerjakan.
maka janganlah bapak-bapak bersusah payah untuk naik, karena naiknya saja 2,5 jam Pak naik ke atas. Ya, karena Rasulullah, saya bilang, karena Rasulullah SAW tidak pernah menyuruhnya, tidak pernah memerintahkannya, tidak pernah menganjurkannya. Kalau Anda berhaji silakan datangi Gua Thaur. Tidak. Para sahabatnya juga tidak pernah mengerjakannya. Dan kita belum mengerjakan ibadah haji. Kemudian kebetulan kok ada saya melihat orang ngambil batu dari situ untuk ditabaruki. Saya bilang, sambil saya palingkan wajah bukan kepada orang tersebut, bapak-bapak, ibu-ibu, diharapkan dengan sangat untuk tidak mengambil batu-batu yang ada, karena itu bisa mengantarkan kita kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan diampuni. Apa? Orang yang ngambil batu tadi datang kepada saya. Gua lempar loh katanya. Ya. Iya, seperti itu. Subhanallah, diberitahu akan dosa yang paling besar sedunia, tidak menerima. Subhanallah para ikhwan. Ada lagi yang lebih lucu. Kan bukan hanya orang Indonesia saja, orang Arab datang, orang Maroko gitu ya. Orang Maroko sudah tua-tua, jalannya aja susah. Apalagi mau naik ke atas. Saya bilang pakai bahasa Arab, ya jangan naik ke atas. Nanti kan belum haji nih sekarang. Enggak apa-apa, saya mati fisabilillah katanya. Lebih semangat lagi malah ke atas, dilarang malah lebih semangat lagi. Nah ini para sahabat, salah satu sebab orang bertabaruk apa? Al-jahlu bid-din, bodoh di dalam masalah agama. Ya, baik para ikhwas sekalian. Kemudian dalil kita yang kedua, kenapa kita tidak boleh bertabaruk dengan bekas-bekas Rasulullah SAW, bekas sholat beliau, bekas duduk beliau, karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum melarang, sebagaimana yang dikerjakan oleh siapa? Masih ingat riwayatnya? Umar bin Khattab. Benar-benar betul perkataan ulama, afatul ilmi an-nisyan. Bencananya ilmu itu lupa. Baru tadi sebelum film. Ya. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik para ikhwan sekalian, sekarang kita membicarakan bertabaruk dengan orang-orang saleh. Nah ya, bertabaruk dengan orang-orang saleh. Saya katakan, bertabaruk dengan orang-orang saleh itu diperbolehkan. Meskipun orang soleh tersebut hidup, tapi bertabaruknya gimana dulu? Ya, bertabaruknya dengan duduk bersama mereka, mengingat akhirat, menuntut ilmu. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya perumpamaan orang yang berteman dengan orang soleh seperti apa? Seperti orang yang penjual minyak, menemani penjual minyak wangi. Ada 3 manfaatnya. Pertama, imma dia bisa beli minyak wangi dari orang tersebut. Yang kedua, dia rasakan bagaimanapun ada cipratan-cipratannya sedikitlah wangi-wanginya, ya kan? Yang ketiga, dia akan merasakan wangi tersebut. Ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Makanya diperbolehkan bertabaruk dengan orang soleh. Dengan apa? Dengan duduk di dalam majlis-majlis ilmunya orang-orang soleh. Sedangkan yang tidak diperbolehkan adalah bertabaruk dengan zat-zat mereka dan bekas-bekas mereka. Contoh misalkan, bertabaruk dengan mencium tangan mereka. Ya, kalau seandainya penciuman tersebut untuk hormat, maka sebagian ulama memperbolehkan, tetapi lebih baik dijauhi. Tetapi sebagian dari orang apa namanya? Mengambil berkah. Karena arti tabaruk adalah talabul barakah bil wasitah, mengambil berkah dengan alat perantara. Ya. Nah, di sini ada permasalahan yang kemarin kita singgung sedikit. Kenapa sebagian ulama, bukan hanya orang awam, memperbolehkan bertabaruk dengan orang soleh? Karena kata mereka, kalau para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum ajmain memperbolehkan bertabaruk dengan zatnya Nabi Muhammad SAW, dengan badannya, dengan dahaknya, dengan bekas wudhu beliau, dengan rambut beliau, maka bisa dikiaskan orang soleh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan kias Anda kiasun ma'al fariq, kias dengan sesuatu yang kosong.
Sekarang orang sering sekali mengkias, main kias aja. Ya, di hukum kias itu ada, Pak. Yang kita dapatkan dari usul fiqh. Kias dengan sesuatu yang kosong. Kenapa? Sangat jauh bedanya antara nabi dengan orang soleh. Apa perbedaannya? Ya memang sama-sama soleh. Kesolehannya sama enggak? Jelas tidak sama. Ya, Nabi Muhammad SAW